Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Dewi. Nah, kali ini aku akan sharing-sharing mengenai em, public speaking aku. Jadi, aku tuh sebenarnya belajar public speaking atau belajar bicara di depan orang, bicara setiap hari ya, pada saat kita kumpul dengan keluarga, pada saat kita ada di situasi acara kayak gitu, pertemuan atau mungkin apa yang melibatkan banyak orang, otomatis kan kita juga harus berbicara ya, jangan hanya diam. Nanti kalau misalnya diam itu pasti akan dicap sombong segala macem, enggak ya, seperti itu sih sebenarnya. Apalagi kan juga manusia itu kan makhluk sosial ya, makhluk yang dimana membutuhkan orang lain sebagai di dalam kehidupannya. Manusia itu membutuhkan orang lain, maka dari itu ini public speaking itu sangat-sangat penting. Nah, aku tuh belajar public speaking itu sebenarnya udah dari lama sebenarnya, tapi aku baru ngeh itu di umurku yang ke-20 tahun. Kenapa? Pada saat umurku 20 tahun aku tuh udah mulai bekerja, dan dari pengalaman-pengalamanku tersebut itu ternyata tuh kalau kita mau ngomong atau mungkin ngomong di depan umum itu harus kita itu percaya diri. Pertama itu kita harus percaya diri, dan kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri itu orang lain nggak akan percaya dan nggak akan apa ya, ngerasa kamu penting gitu, karena lo aja nggak percaya sama diri lo sendiri, terus lo nyuruh orang lain percaya sama lo tuh nggak mungkin gitu kan. Nah, maka dari itu lo harus kamu itu harus bisa menjadi orang yang lebih percaya diri. Contohnya apa? Mungkin misalnya pada saat kamu bertemu teman kamu, mungkin bertemu dengan orang-orang di sekitar kamu, entah itu mungkin di kuliah, entah itu mungkin di sekolah, entah itu mungkin di masyarakat, ya kan, pertemuan apapun, entah itu mungkin kamu apa namanya, bikin SIM atau mungkin bikin surat-surat penting yang melibatkan banyak orang atau mungkin vaksin dan lain-lain sendiri, itu upayakan kamu untuk berkomunikasi dengan orang gitu. Semakin kamu banyak melakukan itu, jam terbang kamu akan semakin tinggi, dan saat itu kamu sudah mulai terbiasa untuk berkomunikasi dan berhadapan dengan banyak orang. Jadi menurut aku jangan terlalu takut. Pada saat itu aku ngerasa ya, problem aku pada saat itu kenapa aku nggak apa namanya, sulit untuk berbicara di depan umum atau mungkin sulit berhubungan dengan banyak orang, karena aku merasa overthinking gitu. Overthinking dimana kok orang-orang lain kayak gimana ya, kayak pikirannya orang lain kalau aku ngomong itu jelas apa enggak sih, mereka ngerti apa enggak sih, mereka ngerti maksud aku apa enggak sih, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya orang lain pun juga belum tentu loh nggak menerima kamu gitu. Jadi kamu harus berusaha untuk menjadi diri kamu sendiri. Ya, kuncinya itu kamu harus jadi diri kamu sendiri, tingkatin rasa percaya diri kamu sendiri, latih dan asah itu, karena itu sangat-sangat penting apalagi di dunia kamu kerja. Apalagi kalau kamu udah tahu rasanya kerja, kamu udah tahu gimana caranya kamu itu menyusun organisasi dan lain-lain, dan kamu itu nggak hanya sendiri di tempat kerja kamu, mungkin ada banyak teman-teman kamu atau mungkin atasan kamu. Kamu harus bisa berusaha untuk berkomunikasi, apalagi mungkin kamu itu misalnya pekerjaannya berhubungan dengan banyak orang atau pasien atau mungkin customer-customer yang dituntut untuk menjadi orang yang extrovert gitu kan, pribadi yang extrovert, padahal enggak gitu. Dulu aku itu orang yang sangat pemalu ya, apalagi di keluarga, cenderung orang-orang tuh nganggap aku diem, padahal sebenarnya ya, ternyata pada saat aku survei di dalam apa ya, situs pengembangan diri gitu, ternyata aku tuh pribadi yang extrovert, bukan orang yang introvert, karena aku ngerasa kayak ya sebenarnya nyaman sih sama orang-orang banyak, tapi cuman kayak aku diem karena aku ngerasa kayak orang-orang lain nggak akan mementingkan aku. Padahal kalau misalnya kita mengkomunikasikan itu, gagasan itu gitu, kalau kita punya ide, kayak kita tuh punya ide, kita tuangin aja, entah itu orang itu mau apa namanya,
pakai kamu, ide kamu atau enggak, atau mungkin ngubris atau enggak, itu terserah mereka. Yang penting kamu berusahalah improve diri kamu sebisa kamu gitu, karena itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena suatu saat nanti kamu nggak hanya ada di situasi hanya kamu sendiri, karena manusia ini pada dasarnya, pada hakikatnya adalah makhluk yang sosial, makhluk yang membutuhkan banyak orang gitu, membutuhkan banyak orang untuk menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya kalau lo belanja nih ke pasar, itu pasti kan juga akan memerlukan seni komunikasi gitu. Lo bergaul sama orang untuk dapet teman kayak gitu kan juga berkomunikasi, dan sarana komunikasi itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat luas. Maka dari itu adalah seni dimana kamu harus belajar dan improve diri kamu. Berusahalah untuk menjadi diri kamu sendiri, jangan berusaha untuk menjadi orang lain agar kamu bisa diperhatikan, tetapi kamu jadilah diri kamu. Karena pada dasarnya kalau kamu mungkin nanti ada di situasi atau momen di mana kamu mungkin terpuruk, kamu akan tahu bahwa ya ini gue gitu. Kalau kamu jadi orang lain mungkin akan jauh beda. Jadi mungkin kamu akan tertekan dan ada di situasi dimana kamu tuh mandek secara total, kayak aku udah nggak mau lagi jadi ini, dan berhenti gitu, berhenti di situasi dimana kamu jadi dituntut untuk seperti ini dan ternyata kamu nggak seperti ini gitu. Ya seperti itulah sih. Jadi jangan menjadi orang lain, karena itu akan memberatkan diri kamu. Banyak masalah yang akan muncul di kemudian hari kalau kamu menghindar dan berusaha untuk menjadi orang lain. Karena menjadi diri kamu sendiri agar dikagumi itu ada jauh lebih baik daripada kamu dikagumi banyak orang hanya karena kamu menjadi orang lain. Itu sih yang quotes untuk hari ini, dan aku ingin sharing hal ini untuk kalian. Mungkin mohon maaf kalau misalnya kata-kata aku tuh ada yang belibet, tapi semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang aku sampaikan. Semoga di luar sana atau kalian yang sedang berusaha untuk meningkatkan diri kalian, komunikasi diri kalian jadi lebih baik, ya usahalah, karena komunikasi adalah seni. Semua orang punya jalannya masing-masing, semua orang punya caranya masing-masing. Maka dari itu berusahalah gitu, keluar, cari organisasi atau mungkin cari orang baru, ketemu orang baru, berusaha untuk mengenalkan diri kamu sendiri, berusaha untuk improve diri kamu sendiri. Mungkin ada salah mungkin di awal gitu, tapi kamu akan bisa belajar, oh ternyata seperti ini ya, tidak semenyeramkan ketika kamu membayangkan kalau kamu enggak ada di posisi itu gitu. Udah, oke, sekian dari video aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Oke, bye bye, see you.